Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baiklah, Ibu sekarang akan membahas tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di situ kita lihat di gambar seorang yang baru lahir disebut bayi. Bayi terus tumbuh dan memasuki masa anak-anak. Dari masa anak-anak akan tumbuh ke masa remaja. Seseorang terus tumbuh dan memasuki masa dewasa. Setelah masa dewasa, ia akan memasuki masa tua. Ya, bisa dilihat seperti gambar. Ringkasannya, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan volume tubuh yang bersifat irreversible atau tak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan merupakan proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan, dapat berupa perubahan bentuk, susunan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Nah, kalian setiap hari itu nanti akan menuju tingkat kedewasaan, perubahan bentuk dari yang sedang menjadi berisi, dari yang tingginya 130 menjadi 135, ya, semuanya akan mengalami perubahan bentuk. Ciri-ciri pertumbuhan pada makhluk hidup. Makhluk hidup kita sudah tahu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Terjadi perubahan secara fisik dan perubahan secara dimensi dan ukuran. Nah, yang tadi Ibu jelaskan ya, perubahan secara dimensi dan ukuran. Dari yang ukuran 30 sampai 45, dari yang ukurannya 120 sampai 125. Terjadi peningkatan jumlah sel. Nah, semakin kalian bertambah ukuran, jumlah sel kalian semakin bertambah. Terdapat penambahan kuantitatif individu. Dapat dinyatakan dalam ukuran panjang, volume, maupun berat. Dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Bersifat terbatas, ini artinya pada usia tertentu makhluk hidup sudah tidak tumbuh lagi. Nah, ini nanti pada usia kakek-kakek ketika usianya 40 ke atas ya. Nah, pengertian dari bergizi dan merangkak. Nah, ini pas waktu kalian bayi ya, baru bisa merangkak. Pengertiannya adalah bergizi ialah suatu zat yang mengandung zat-zat terbaik untuk tubuh ataupun kesehatan, bisa juga disebut zat berkualitas baik. Nah, jadi kalian harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu apa? 4 sehat dan 5 sempurna. Pagi-pagi sarapan, minum susu, habis itu makan buah, ya. Merangkak adalah salah satu tonggak perkembangan motorik bayi di usia 7 hingga 8 bulan. Berdasarkan teori, merangkak adalah refleks alami yang membantu bayi mengontrol tubuhnya untuk berpindah tempat sebelum dia bisa berjalan. Nah, merangkak itu pada saat kalian bayi. Terus itu yang akan membantu bayi berjalan sebelum dia dapat berdiri secara sempurna. Penjumlahan dua bilangan adalah menjumlahkan setiap angka pada nilai tempat yang bersesuaian. Lihat ya, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ribuannya 1, ratusannya 4, puluhannya 5, satuannya 6. Nah, ingat, yang dijumlahkan dulu adalah bilangan yang di belakang.
6 ditambah 3, 9, 5 ditambah 2, 7, 4 ditambah 4, 8, 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi hasil dari 1456 ditambah 1423 hasilnya 2879. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, lihat yang angka 1 di atas itu berarti teknik menyimpan. Bisa kalian baca yang di bawah ya. Dari soal 4627 ditambah 3643 sama dengan 8270. Kenapa? Karena jumlah satuannya yaitu, ingat yang dijumlahkan dulu yang paling belakang, ingat. Karena jumlah satuannya itu 7 ditambah 3, 10. Nah, jadi yang dituliskan itu angka 0 pada satuan simpan. Jadi 1 pada puluhannya disimpan di atas 2 ya. Jumlah puluhannya yaitu 2 ditambah 4 ditambah 1. Karena tadi kan 1 penyimpanannya. Jadi 1 disebut dengan nilai yang disimpan. Jadi hasilnya 7. Jumlah ratusannya yaitu 6 ditambah 6. Ditulis 2 karena hasilnya 12. Yang ditulis 2 pada ratusan dan simpan 1 pada ribuan. Tuh, yang di angka 4. Jadi nyimpannya 1 ya. Jumlah ribuannya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8. 1 adalah nilai yang disimpan. Jadi 4627 ditambah 3643 sama dengan 8270. Apa itu kegemaran? Nah, semua pasti mempunyai kegemaran. Tapi kita lihat dulu pengertian kegemaran. Kegemaran adalah sesuatu yang disukai seseorang dan senang untuk melakukannya. Jadi kegemaran itu yang kalian anggap senang. Terus yang kalian sukai. Misalnya ibu senangnya membaca, menulis, berlari, olahraga ya. Seperti ada contoh misalkan Raditya sukanya bermain bola. Terus contoh lagi misalkan Rafasya senang berolahraga. Nah, terus si Amanta Ines senangnya memasak. Kan beda-beda setiap orang. Nanti si Alvaro hobinya bermain sky. Nah, nanti si Anissa hobinya menjahit ya. Semua anak-anak itu berbeda kegemarannya. Nah, ini ada di halaman 44 ya, yang wawancara dan narasumber. Sebelum kalian membuat wawancara, kalian harus tahu dulu pengertiannya narasumber dan wawancara itu apa sih? Nah, narasumber adalah orang yang menjadi objek dalam peliputan berita dan harus makhluk hidup yang berakal sehat serta pikiran. Berarti ini apa? Manusia. Misalkan si Rasya akan mewawancarai Raditya tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Contoh, Ibu kasih. Rafasya bertanya, umur berapa kamu bisa merangkak Raditya? Raditya menjawab, kata ibu, aku merangkak pada umur 6 bulan. Rafasya bertanya lagi, kapan kamu mulai bisa berjalan? Dijawab Raditya saat berumur 15 bulan. Nah, itu adalah contoh ya. Dan selanjutnya sampai akhirnya terakhir Rafasya nanyain ke Raditya, siapa yang melatih kamu saat bermain bola? Raditya menjawab, aku berlatih bersama ayah. Aku juga suka berlatih dengan teman-teman dan lain-lainnya. Ya, itu contoh narasumber. Sekarang pengertian wawancara. Wawancara itu apa sih? Nah, harus tahu dulu artinya.
Wawancara itu melakukan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari narasumber. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara. Ingat ya, orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara. Orang yang diberi dan menjawab pertanyaan disebut narasumber. Ingat, orang yang diberi dan menjawab pertanyaan disebut narasumber, ya. Nah, sekarang wawancara itu ada beberapa pertanyaan. Nah, dalam kegiatan wawancara, kata tanya sangat diperlukan. Kenapa? Karena kata tanya akan membantu kamu untuk menanyakan sesuatu. Apa aja kata tanya itu? Satu, apa? Nah, kata apa ini untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Contoh, apa? Apa makanan kesukaan kamu? Apa yang dilakukan orang itu? Apa hobi yang kamu miliki? Dan lain-lain. Yang kedua, di mana? Di mana? Kata di mana untuk menanyakan tempat. Ingat ya, di mana untuk menanyakan tempat. Di mana letak rumahmu? Dan yang ketiga, kapan? Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan adikmu lahir? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Ya, dan lain-lain. Siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Siapa yang melatihmu bermain bola? Siapa yang mengajakmu ke pasar? Ya. Yang kelima, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu tidak sarapan dulu? Dan yang keenam, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses peristiwa terjadi. Contoh, bagaimana cara kamu agar berlatih sepak bola? Bagaimana cara kamu bisa membuat layang-layang dan lain-lain? Dan yang terakhir, berapa? Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau perhitungan, ya. Contoh, berapa jumlah bola yang kamu miliki? Berapa jumlah teman kamu dalam satu kelas? Berapa jumlah permainan yang kamu sukai? Ya, dan lain-lain. Nah, ini rangkuman bisa kalian lihat di buku ya. Ada masing-masing. Ibu bacakan lagi biar kalian ingat. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Sudah Ibu jelaskan ya tadi, si Raditya hobi bola, si Rafasya berolahraga, si Ines sukanya masak. Nah, 2, kegemaran setiap anggota keluarga merupakan cerminan dari keberagaman di lingkungan keluarga. Dan ketiga, wawancara dilakukan dengan membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Yang baru Ibu jelaskan barusan ya. Gerakan yang terdapat pada permainan petak umpet adalah gerakan melangkah, jalan, dan lari. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Permainan petak umpet itu gerakan melangkah adalah gerakan memindahkan kaki yang dilakukan satu kali ke berbagai arah. Gerakan jalan adalah gerakan melangkah kaki ke bagian arah yang dilakukan berkali-kali. Gerakan lari adalah gerakan melangkah kaki dengan cepat sampai terdapat gerakan di mana kedua kaki terasa melayang, ya. Nah, sekarang penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada contoh di buku kalian halaman 44. Pada hari Senin, penumpang bus di sebuah terminal sebanyak 5.423 orang. Pada hari Selasa, penumpang bus terminal tersebut sebanyak 2.531 orang.
Berapakah jumlah penumpang di terminal tersebut selama 2 hari? Nah, tinggal ditambahkan. Jadi, 5.423 ditambah 2.531 sama dengan, hitung dulu yang di belakang, 3 tambah 1 4, 2 tambah 3 5, 4 tambah 5 9, 5 tambah 2 7. Jadi hasilnya adalah 7.954. Nah, ini ada gerakan macam tumbuhan, ya. Ada tumbuhan misalkan pohon pisang dan lain-lain. Contohnya, tumbuhan tinggi. Nih, tumbuhan tinggi begitu ya caranya, tangan di atas. Tumbuhan rendah, kaki dimajukan sedikit ke depan. Yang ketiga, bertangkai lebar, tangannya disejajarkan. 4. Tangkai berayun-ayun, tangan kanan dan kiri diayunkan. Menjulang ditiup angin, ke kanan dan ke kiri diayunkan. Dan yang terakhir menguncup, tangan dan kaki dilingkarkan. Menguncup ya. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Ini gerakan macam tumbuhan. Ingat, ada yang bersikap tegak, ada yang bersifat kakinya dibuka sedikit, ada yang kaki dimajukan ke samping kanan dan kiri, ada yang menguncup ya. Nah, sekarang makanan bergizi. Ingat, makanan bergizi itu dapat mengandung nilai gizi yang seimbang. Itu adalah pengertian dari makanan sehat. Ibu ulangin lagi, makanan sehat itu apa sih artinya? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nilai gizi yang seimbang. Nah, gizi yang seimbang, lihat pada gambar ya, udah ibu bikin piramidnya. Nah, ini piramid makanannya sesuai dengan makanan sehari-hari. Pada umumnya mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, piramida itu terdiri dari beberapa tingkat makanan dan minuman. Lihat, garam dan gula jangan banyak-banyak, tapi dibatasi. Boleh menggunakan garam dan gula, tapi jangan dibanyak, tapi dibatasi. Ingat, sumber protein nabati 2-3 porsi. Itu ada ya, kacang, tahu, dan lain-lain. Sayuran. Nah, sayuran 2-3 porsi juga. Ada brokoli, wortel, ada tomat ya, dan lain-lain. Tuh, di sampingnya yang kanan, pojok kanan atas ada lemak dan minyak. Selain garam dan gula, apa yang harus dibatasi? Lemak dan minyak. Ya, minyak dan lemak. Nah, dibatasi. Sumber protein hewani 2-3 porsi. Buah boleh. Kenapa dia banyak? Karena buah membantu penyeratan kita, ya. Nah, makanan tidak boleh dimakan terlalu banyak karena makanan tersebut contohnya garam, gula, lemak, dan minyak. Makanan yang merupakan sumber protein maupun hewani, karena protein itu berasal dari mana? Berasal dari hewani. Nah, protein nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya itu ya, gambar kacang-kacangan ya. Ingat, tubuh mementingkan minum air putih. Apa manfaatnya? Dapat membantu agar tubuh kita tidak kekurangan cairan. Nah, hindari minuman yang
bersoda, manis-manisan ya, dikurangi dan dibatasi. Kalau makanan yang merupakan sumber karbohidrat tinggi, nasi, kentang, roti, biskuit, jagung, dan lain-lain ya. Ingat, menjaga berat badan dan ideal secara rutin berolahraga, kedua unsur tersebut sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi, kalau kita makan yang sembarangan, kesehatan kita sangat terpengaruh. Ada yang sakit diare kalau makanannya nggak cocok, apalagi kalau nggak makan bakal sakit emah ya. Nah, di sini ada pengertiannya karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Tubuh mengubah gula sederhana dan pati kompleks menjadi glukosa untuk dijadikan sumber energi sel tubuh. Protein berguna untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Tubuh kita memecah protein menjadi berbagai macam asam amino, kemudian diserap oleh sel-sel tubuh untuk kebutuhan metabolisme dan pertumbuhannya. Mineral juga sangat penting untuk pertumbuhan dan proses metabolisme dalam sel tubuh kita, mulai dari rambut, kulit, tulang, hingga sel darah membutuhkan mineral dalam kesehariannya. Mineral juga meningkatkan fungsi saraf dan membantu mengubah makanan menjadi energi. Ingat ya, banyak-banyak minum air putih dapat membantu agar tubuh kita tidak kekurangan cairan. Serat merupakan sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Ya, ingat, pita panjang bisa kayak jadi ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya. Nah, kita bahas lagi tentang kegemaran olahraga. Tadi kan kegemarannya tentang ada yang olahraga, ada yang bermain bola, ada yang memasak, ada yang menjahit, dan lain-lain. Sekarang kegemaran olahraga. Nah, kegemaran olahraga itu olahraga yang seperti apa? Contoh, Kamal sukanya hobi bulu tangkis. Terus habis itu Zahra hobinya bermain voli. Terus Aisyah Rani sukanya berenang, ya. Terus Rangga sukanya sepak bola dan lain-lain. Boleh basket, boleh tolak peluru, ya. Pokoknya kegemarannya tentang olahraga. Kalau ditanya kegemaran tentang olahraga, tapi jawabnya tidur, berarti bukan kegemaran, ya. Ingat itu. Sekarang pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, tadi kita sudah melakukan pengurangan dengan teknik menyimpan. Sekarang pengurangan dengan teknik meminjam. Seperti contoh, hitunglah 3.452 dikurang 1.371. Kurangkan satuannya, ingat yang dijumlahkan yang belakang terlebih dahulu. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kurangkan puluhannya yaitu 5 dikurang 7. Nah, 5 kurang 7 nggak bisa. Pasti hasilnya min. Nah, untuk itu pinjamkan 1 puluhan dari 4 menjadi 10 ditambah 5 sama dengan 8 atau 15 dikurang 7 sama dengan 8 ya, karena dipinjamkan. Nah, karena dipinjamkan 4 berubah jadi 3. Kenapa? Karena kan 4 tadi dipinjamkan dengan yang 5 ya, karena sehingga menjadi 3 dikurang 3 sama dengan 0 atau kosong. Dan yang terakhir, karena tadi 4 dipinjam sama 5, sekarang kita tinggal kurangkan. Kurangkan ribuannya yaitu 3 dikurang 1. Ya, jadi nggak meminjam lagi. Nggak minjam karena 3 sama 3 bisa dijumlahkan. Ya,
kecuali 3 dikurang 4, berarti kita pinjam ke sebelahnya. Ini enggak, karena 3 dikurang 3 udah hasilnya 0, jadi yang sebelahnya kurangkan ribuannya 3 dikurang 1 jadi 2. Sehingga hasilnya 3.452 dikurang 1.371 sama dengan 2.081. Nah, ini kalian bisa pengurangan tanpa teknik meminjam adalah jika bilangan yang dikurangi lebih besar dari pengurangannya. Bisa kalian lihat ya. Cara bersusun panjang 4.000 ditulis 4.000 ditambah 700 ditambah 80 ditambah 2. Nah, tadi cara yang kedua bersusun pendek sudah Ibu jelaskan ya. Kalian tinggal bisa dibaca di sebelah kanannya gimana caranya kok bisa jadi 2. 2 tambah 0 diturunkan 2 ya. Karena itu adalah satuannya ya. Nah, terus kurangkan satuannya, kurangkan puluhannya, kurangkan ratusannya, kurangkan ribuannya. Oke, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua ya, anak-anak. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.